Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai lagi. Ini yang Kakak jelasin tadi ya. Kakak menitik beratkan yang di sini yang kaidah al-asal fi al-abada ini karena ini berkaitan dengan masa depan biasanya, karena laki-laki itu akan menjalaninya juga seperti itu. Jadi jika yang haram dan halal untuk dinikahi dihadapkan pada seorang wanita, maka yang dimenangkan adalah yang sisi keharamannya, banyak yang kurangnya. Baik, kita lanjut. Ini penjelasan lagi dari kaidah yakin, yaitu yang pertama, orang yang meyakini dirinya suci, punya wudhu, lalu ragu apakah sebar hadas misalnya kentut atau maka hukum itu masih suci sebelum dia keluar kentutnya itu atau bunyi atau bau gitu. Ada bekasnya gitu. Berarti dia masih suci atau dia masih dalam keadaan wudhu. Yang kedua, orang yang meyakini hadas lalu ragu apakah sudah wudhu atau belum, maka dihukumi hadas. Nah, jadi kalau misalnya dia lagi keadaan hadas nih, dia ragu tapi saya tadi sudah wudhu belum ya? Jadi hukumnya dia masih hadas gitu. Jadi dia harus wudhu. Yang ketiga, orang yang sedang makan sahur ragu apakah waktu fajar sudah tiba atau belum. Keraguan ini dapat mempengaruhinya sebab hukumnya asalnya masih malam seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengar suara azan, ini baru sudah benar seperti itu. Jadi kalau belum mendengar suara azan, masih ada suara ngaji lah, apalah itu berarti insya Allah ini masih keadaan sahur. Yang keempat, di tengah-tengah sholat Jumat, seseorang ragu apakah waktunya sudah keluar atau belum. Menurut pendapat sahihnya atau pendapat ahli-ahlinya, ulama-ulamanya, yaitu harus meneruskan sholat Jumatnya dan keraguannya tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Jadi kalau misalnya dia bingung, ini masuk apa belum, apalagi dia sedang safar, jadi insya Allah dia tidak mempengaruhi seperti itu keraguannya tersebut. Dia insya Allah sudah memasuki keyakinannya, ada yakin dalam dirinya. Baik, sudah dicatat ya atau sudah di screen? Nah, kita masuk yang ketiga, karena kita masih punya 3 lagi ke depannya. Ini yang ketiga, kondisi menyulitkan. Nah, ada kondisi menyulitkan. Saya punya motivasi lagi, idza matal insanu an qata'a amaluhu illa min salatin sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'u lahu. Jika seorang manusia itu meninggal, terputus amalnya oleh 3. Amal jariah atau sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang selalu mendoakannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi kita manusia ini ketika meninggal, yang lain itu pergi semua. Harta pergi, keluarga juga pergi. Keluarga itu cuma nangis paling mentok-mentok lama nih. Paling lama itu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Setelah itu kita dilupakan. Seperti itu. Bukan dilupakan ya. Intinya tuh kalau misalnya kita nggak ada ikatan dekat seperti lagi orang tua, ibarat dengan orang tua ke anak ke orang tua, walaupun cuma saudara nih, anak saudara, hanya sebatas ini saja dia mendoakan. Tapi kalau anak ke orang tua ke anak, ini tidak akan terputus. Jadi doa yang dari orang tua ke anak ke orang tua itu ini yang tidak akan terputus. Dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Lanjut. Ini yang ketiga itu masyakotu al-masyakotu tajlibu taisi. Ya, kesulitan mendatangkan kemudahan. Setiap yang sulit itu akan datang yang mudah. Nah, jadi percaya saja. Yang sulit-sulit, kelas 12 sulit, ya Allah mau UN-nya ada enggak gitu tahun ini, sebenarnya bingung, sulit enggak ya UASnya tahun ini, semester ini. Jadi insya Allah sesudahnya itu ada kemudahan. Allah itu tidak akan membebani suatu kaum. Afan dia lewat. Ini nasnya atau dalil yang berkait Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Maka minta bacakan ya. Bentar, siapa yang mau dibaca? Suruh baca. Mutia Putri. Mutia. Tes, Mutia Putri dengar? Ya, Bu. Ya, tafadhali baca Iqra'i.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikum yuridullahu bikum yusri wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusri wala yuridu Bikumul artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, Masya Allah, barakallahu fiki. Ini adalah dalil nas yang berkaitan dengan kemudahan tersebut. Jadi Allah itu tidak akan menghendaki kesulitan dari diri seorang itu. Jadi Allah itu pengennya itu kita yang mudah-mudah. Nah, jadi Rasulullah itu pertama kali diturunkan wahyu itu kita berapa kali salatnya? Ada yang tahu? Hingga menjadi 5 waktu atau 17 rakaat. 50 kan, Bu? Iya, benar. Barakallahu fiki. Barakallahu fika. Nah, kita tuh awalnya kita diturunkan kita salat itu 50 rakaat. Jadi menjadi 17. Rasulullah yang meminta kita. Jadi kita itu tidak diperkenankan oleh walaupun Allah, Rasulullah dan siapapun yang menghendaki itu tuh kita sendiri juga pribadi kita nggak mau yang sulit-sulit seperti itu. Nah, jadi Allah tuh tahu kapasitas seorang hambanya itu. Jadi diturunkanlah agar hambanya ini yang mudah-mudah saja, tidak ada kesulitan. Walaupun ada kesulitan, pasti ada kemudahan sudahnya. Dalam Quran, surah Al-Insyirah, ayat berapa? Siapa yang tahu? Ayat 5 dan 6. Kata Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, itu surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ini yang selanjutnya itu sebab rukhsah. Ini ada sebab-sebabnya. Kenapa kita harus rukhsah? Ada kemudahan. Rukhsah itu artinya kemudahan ya. Sudah belajar kan? Yang pertama, rukhsah karena musafir, karena sedang safar. Ya, ini yang pertama. Jadi boleh mengqashar salat, mengganti salat Jumat dengan zuhur, menjamak salat sunnah di atas kendaraan atau dengan tayamum seperti itu. Ini diperbolehkan karena rukhsah, ada kemudahan. Yang kedua, rukhsah karena sakit. Itu yang pertama boleh tayamum, kita boleh tayamum ketika sakit, sholat duduk dan tidur. Ketika tidak bisa berdiri maka diperbolehkan untuk duduk. Ketika tidak boleh duduk diperbolehkan sambil tidur. Yang ketiga tidak puasa ketika sakit. Yang keempat tidak sholat jamaah. Nah, seperti itu. Ini adalah kemudahan dari Allah. Yang ketiga itu ikrah atau keterpaksaan. Tidak usah engkau turuti perintah kami. Maksudnya di sini kenapa perintah apa yang tidak bisa dituruti? Ini perintah yang menyulitkan. Nah, ketika ada yang kemudahan, jangan turuti perintah-perintah yang susah-susah seperti itu. Misalnya sholat zuhur awalnya 4, ketika sulit lagi safar, maka pilih saja yang mudah. Jangan turuti perintah yang 4 itu, pilih yang 2-nya. Itu karena ada kerusuhan. Jangan keterpaksaan harus 4, pokoknya saya harus beramalnya, pokoknya harus yang full pokoknya, biar pahalanya full. Kan Allah beri kemudahan. Kenapa kita tidak cari yang sulit? Yang keempat, nisyan atau lupa. Ada ketidakmampuan menghadirkan sesuatu dalam hati ketika dibutuhkan. Ini ada lupa. Boleh ketika lupa, ketika tidur, contohnya. Ini ada kita diperbolehkan untuk tidak yang kita tidak bisa diperbolehkan menjamaknya. Contohnya ketika ketiduran nih. Kalau tiduran dari subuh sampai ke zuhur, sampai ke asar misalnya, diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut karena ini sifatnya itu nisyan atau lupa gitu. Atau keadaan tidak sadar. Selanjutnya ini sebab rukhsah lainnya itu yang kelima. Ini yang kelimanya ada jahil. Jahil itu adalah ketidaktahuan. Orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Orang yang tidak mengerti hukum syar'i karena keterbatasan akal. Contohnya orang yang tidak pernah belajar agama. Contohnya dia contohnya lagi orang yang masih kecil, bisa juga. Contohnya berbicara pada saat sholat, maka tidak dihukumi batal. Misalnya satu lagi, orang yang mu'alaf nih contohnya. Karena kakak punya teman mu'alaf, dia itu tidak bisa mengaji, cuma tahu bacaan Al-Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad. Jadi dia itu diperbolehkan atau dimudahkan urusannya. Jadi boleh setiap sholatnya itu membaca Qul Huwallahu Ahad. Tapi dengan
dengan kedepannya dia harus belajar. Yang keenam, ngusr atau kesulitan, usri atau usrun ya. Maksudnya kesulitan terlihat dari najis, contohnya kotoran burung di masjid. Ini ketika hal tersebut terjadi, dipermudahkan dia untuk misalnya tidak ada air di dalam masjid tersebut, dia boleh tayamum misalnya contohnya. Atau misalnya pilihan lainnya, oh saya ini najisnya tadi itu misalnya minuman burung nih, minuman burung kakak pakai untuk wudhu. Tersebut kan sebenarnya kita sebenarnya makruh ya hukumnya. Nah, tapi kita berhubung ini adalah rukhsah, kemudahan, jadi pilih saya nggak apa wudhunya gitu. Nah, ya kemudahan. Hal tersebut belum tentu najis dan belum tentu juga hal tersebut membatalkan seperti itu. Yang terakhir, yang ketujuh, itu nafsu atau sifat kurang. Sifat kurang ini kebalikan sifat kesempurnaan. Benar. Pada dasarnya semua manusia itu senang dan mengharapkan kesempurnaan. Iya benar. Jadi kita pengen dapat cowok yang segini, pengen dapat cewek yang segini. Karena syariat juga memberi rukhsah seperti itu. Walaupun tersebut jadi kita pilih yang kemudahannya. Itu. Jangan cari yang kekurangan, cari kemudahan atau kesempurnaan. Baik. Yang selanjutnya ada macam-macam rukhsah. Yang pertama ya wajib. Setiap memakan bangkai bagi orang yang terdesak, bila tidak makannya ada dugaan kuat akan mati, boleh maka dia diperbolehkan, ada rukhsah, ada kemudahan. Boleh dia memakai bangkai tersebut atau makan daging babi misalnya atau daging biawak misalnya. Kalau dia tiba-tiba mati itu satu-satunya obat, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya masih banyak obat yang lain, maka cari obat yang lain dulu. Yang kedua sunnah, seperti qashar salat bila jarak perjalanan mencapai 3 marhalah atau berapa? 85 km sampai 90 km. Dan berbuka bagi musafir. Dalam hal ini sebagian ulama menambah syarat perjalanan mencapai 3 marhalah itu. Yang ketiga itu mubah, itu sifat seperti akad musalam yang boleh melakukan akad meskipun barangnya belum ada. Misalnya baju, misalnya lagi jahit baju nih, kakak jahit baju ke itu, misalnya ke seorang penjahit. Hukum mubahnya apa kak? Misalnya kakak ini menjahit baju tersebut kan belum ada apapun, jadi dia akad salam dulu. Nanti saya bayar ya, setelah bajunya jadi. Atau bayarnya sekarang, bajunya entah kapan jadinya. Ini adalah hukum akad salam. Hukumnya mubah, diperbolehkan. Bisa berubah jadi sunnah dan wajib sesuai dengan kondisi yang tersebut. Yang keempat ada makruh seperti qashar salat apabila jarak perjalanan tidak mencapai 3 marhalah, ini makruh tidak diperbolehkan. Makruh itu apa? Sudah belajar kan kemarin? Jadi kakak nggak perlu jelasin lagi ya. Kalau misalnya kakak nih lagi ke Depok, nah ke Depok atau misalnya ke Jakarta lah, ke Jakarta Selatan ya, dekat sini. Kalau misalnya naik kereta, misalnya belum nyampe 3 marhalah kan, jadi nggak boleh mengqashar salat. Nah, tidak boleh, apalagi jamak. Apalagi di qashar di jamak itu nggak boleh. Karena belum nyampe 3 marhalah, makruh hukumnya. Lebih baik ditinggalkan. Kemudian selanjutnya ini yang terakhir macam-macam rukhsahnya. Yang kelima khilaf al-aula. Seperti jamak salat, hukum khilaf al-aula ini bisa menjadi afdol bila terjadi pada orang yang membenci rukhsah jamak atau khawatir bila tidak jamak mengakibatkan salat dengan jamaah. Contohnya kakak lagi bukan kakak ya. Biasanya ikhwan yang terjadi. Misalnya ikhwannya lagi sholat di masjid. Tiba-tiba hujan waktu itu. Nah, turun hujan. Jadi waktu dia sholat di masjid, dia turun hujan. Dia benci kalau misalnya dia nggak sholat berjamaah. Jadi dia mending langsung di jamak sekalian di sana, di masjid tersebut. Karena dia waktu itu juga keadaannya di rumah ada misalnya contohnya lagi istrinya melahirkan, jadi seperti itu. Karena dia takut kalau nggak ada jamaah juga kalau misalnya itu dia nggak selalu ikut jamaah seperti itu. Dia benci hal seperti itu. Jadi dia cari yang mudah. Ini khilaf al-aula.
lebih afdolnya dia ikut jamaah seperti itu ya. Yang keempat yaitu kaidah bahaya. Kalau punya hadis lagi, kalau Rasulullah SAW mensalaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nah, barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu, niscaya Allah akan mudahkan jalan baginya jalan menuju surga. Jadi hendaknya kita seorang muslim saling menuntut ilmu. Ini yang keempat, yaitu kemudaratan harus dihilangkan. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu yuzalu. Jadi kemudaratan itu harus kita hilangkan. Karena ada kemudahan seperti yang sebelumnya tadi, karena dia berkaitan. Ini dalil nasnya. Raihan Af, silahkan dibaca. Raihan. Hadir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. La dororo wala diroro. Artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain. Nah, barakallahu fika. Inilah dalil nas yang berkaitan, yaitu dororo, kan dororo tidak boleh lah. Ada di sana, ada depannya la dororo wala diror. Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri maupun kerusakan pada orang lain. Nah, jadi nggak boleh kepada diri sendiri, nggak boleh kepada orang lain, nggak boleh. Contohnya membuang sampah sembarangan, itu membuat kerusakan pada orang lain juga. Kita menyumbat aliran air, itu kan merusak kerusakan, membuat kerusakan. Ini penjelasannya. Yang pertama, kaidah darurat tubih mahdurat. Kaidah maubi li'ad darurah yuqaddar biqadriha. Nah, kondisi darurat membolehkan keharaman. Kaidah yang berlaku dengan syarat ada darurat yang sepertinya, tidak kurang dari keharaman. Contohnya apa? Contohnya misalnya nih, dalam kondisi seperti ini kan, kondisi sekarang ini, kondisi COVID, banyak orang yang kondisi COVID itu orang yang menimbun masker. Nah, jangan sampai kita membuat kita itu dalam keadaan darurat dan membuat kita itu mendapatkan keuntungan lebih dan orang lain mendapatkan kemudaratan seperti itu. Orang yang lain itu mendapat musibah karena nggak dapat masker, sedangkan kita itu mendapat keuntungan. Itu jangan sampai seperti itu. Yang kedua, kebolehan karena uzur dan akan hilang ketika uzurnya hilang. Orang yang uzur karena sakit, orang yang tayamum karena tidak ada air, orang yang mengqashar salat karena safar. Karena ketika uzurnya itu dia sakit, dia boleh qashar salat seperti itu. Ketika dia nggak sakit lagi, dia nggak boleh lagi seperti itu. Kemudian orang yang tayamum karena tidak ada air, ketika dia sudah ada air, maka dia tidak boleh lagi tayamum. Orang yang mengqashar salat karena safar, ketika dia tidak safar lagi, maka dia tidak boleh lagi mengqashar salat seperti itu. Yang ketiga, level kondisi pembahasan. Yaitu yang pertama darurat, hajat, manfaat zina atau perhiasan, menambah perlengkapan saja. Yang kelima fudul, afdol. Yang keempat, tidak boleh menghilangkan bahaya atau kerugian orang dengan tindakan yang berakibat membahayakan atau merugikan orang lain. Yang pertama, bagi orang yang terdesak tidak boleh makan makanan bagi orang yang sedang terdesak. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang sedang terdesak, kita mau coba-coba nih, dia lagi terdesak, kita makan juga gitu. Nggak boleh ya. Yang kedua, orang yang kelaparan dan tidak menemukan makanan apapun, maka diwajibkan memotong bagian tubuhnya untuk dimakan dengan tujuan menyelamatkan nyawa. Ini maksudnya apa? Misalnya nih, orang yang lagi benar-benar kelaparan, boleh untuk memotong tubuhnya. Tapi di zaman seperti ini nggak ada lagi ya. Karena kalau misalnya dia kelaparan, agak ceplos. Ketika dia kelaparan, biasanya orang-orang yang kelaparan di luar sana, dia mencari sisa-sisa makanan yang terbuang. Gitu. Jarang dia memotong bagian tubuhnya, seperti memotong tangannya. Enggak. Di zaman seperti ini jarang terjadi. Bukan bahkan nggak pernah terjadi seperti itu. Biasanya juga dia mencari rumput-rumputan, daun-daunan, seperti waktu itu ada di berita di Aceh, gitu kan. Lanjut. Jangan lupa dicatat ya. Yang terakhir, kaidah kebiasaan. Ini adalah adat. Nah, kaidah kebiasaan ini biasanya di kehidupan kita sehari-hari. Kita punya satu ayat untuk adik-adik sekalian.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, Allah berfirman, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang berilmu di antara kamu ilmu pengetahuan ya, beberapa derajat. Jadi hendaknya kita beriman dan berilmu. Maka Allah akan meninggikan kita itu beberapa derajat. Jadi nggak ada yang bisa meninggikan derajat kita itu kecuali Allah. Jangan bangga dengan apa yang kita raih sekarang ini, karena kalau misalnya kita tidak ada di sisi Allah itu percuma. Ini yang kelima tadi, yaitu adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Al-'adatu muhakamatun. Al-'adah atau adat itu adalah kebiasaan sama. Dalil nasnya saya minta bacakan. Lensi Rolinza. Iya, Bu. Ya, silakan tafadhali iqra'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-'adatu mas tumaron nasu alaihi ala hukmil muquli wa adu. Bukan ma. Itu fathah. Ma'quli. Ya. Al-'adatu mas tumaron nasu alaihi ala hukmil maquli wa adu ilaihi marotan ba'da ukhra. Artinya, apa yang dipandang baik oleh muslim maka baik pula di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini berkata setiap yang dipandang baik oleh muslim maka baik di sisi Allah, maksudnya selama tidak melanggar syariat ya di sini. Jadi setiap yang kebiasaan yang kita lakukan di kalangan kita kehidupan masyarakat ini itu baik di sisi kita, maka insya Allah juga baik di sisi Allah selama tidak bertentangan dengan syariat seperti itu. Jadi kalau bertentangan dengan syariat, mana yang mesti didulukan? Berarti syariat duluan, jangan dulukan adat. Kemudian lanjut, ini penjelasannya. Ini slide terakhir insya Allah. Ya, yang pertama yaitu standarnya. Nah, standar legalitasnya. Adat itu ada 3. Itu satu cukup sekali. Nah, yang kedua harus terulang. Jadi cukup sekali dan harus terulang. Dan yang ketiga berulang kali sampai muncul dengan kuat adat tersebut. Tidak berubah-ubah. Jadi dia cukup sekali bisa, harus terulang-ulang, kemudian berulang kali sampai dia muncul kuat bahwa itu termasuk dengan kebiasaan sehari-hari masyarakat. Yang kedua, kaidah adah mu'tabarah. Adat bisa dijadikan pijakan hukum bila berlaku secara merata di suatu daerah. Jadi adat tersebut biasanya jadi hukum kalau misalnya dia terjadinya itu merata. Dan misalnya di daerah Bogor Selatan misalnya, di sana misalnya ini ya, jangan disebutkan sebagai contoh. Jangan deh, kakak sebutkan di contoh di daerah kita saja. Di Palembang itu ada suatu adat itu, dia ketika ada orang lain yang masuk ke daerah tersebut, ini masih dia katakan adat adat orang-orang lama. Kalau misalnya ada orang lain yang baru datang ke daerah tersebut, dia harus sujud kepada dan keliling kampung itu untuk pamit untuk hormat dulu, itu dia untuk minta izin seperti itu. Jadi ini adalah adat. Nah, yang ketiga, mayoritas para ulama mengunggulkan pendapat yang tidak menempatkan adat pada posisi syaratnya. Jadi kalau misalnya bila tradisi tersebut membolehkan penggunaan barang gadaian oleh orang yang menerima gadai, apakah tradisi ini bisa diposisikan sebagai syarat sehingga merusak atau membatalkan akad gadai? Mayoritas ulama mengatakan hal tersebut tidak menempatkan posisi syarat sampai yang membatalkan akad gadai tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang yang menggadaikannya, komposisinya dia boleh memakainya, dia tidak membatalkan akad gadai tersebut. Boleh dipakai. Ada mayoritas ulama, tapi ada ulama juga yang salah satunya tidak membolehkan memakainya. Seperti itu. Yang kemudian yang terakhir, pertentangan dengan urf.
atau kebiasaan. Uruf itu bisa disebut dengan adat dan bisa juga disebut dengan kebiasaan sama ya. Dan syara itu adalah hukum syar'i. Yang satu, bila tidak berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan dulu urf yang berlaku di masyarakat tersebut. Yang kedua, bila berkaitan dengan hukum syar'i maka didahulukan dulu hukum syar'i. Jadi nggak boleh adat itu jika bertentangan dengan hukum syar'i, jadi nggak boleh nih kita sebagai orang yang muslim tahu nggak boleh kita mendahulukan adat daripada hukum syar'i. Nah, apalagi bertentangan. Nah, kalau misalnya nih di suatu daerah di Jambi ya. Nah, di Jambi itu boleh kepala adat daerahnya itu boleh boleh gimana ya? Memeluk anak gadis orang. Ini di daerah Jambi. Dia itu seperti masih pakaiannya saja masih terbuka ya. Nah, jadi itu dibolehkan di sana. Kalau di Bogor ini apa kemarin teman kakak itu bilang ya, ada ya teman kakak bilang, ada yang tahu nggak orang daerah Banten itu apa namanya di sana? Yang sering jual madu itu loh. Kenapa, Bu? Baduy ya? Baduy. Iya, Baduy. Iya, ya. Karena di tempat kakak itu masih banyak. Seperti itu. Ini sudah di screen dan dicatat? Sudah? Tes. Sudah dicatat dan di screen? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Waktunya tinggal dikit lagi. Sebelum kita tutup dan kakak ini punya video. Sebelum ada pertanyaan, insya Allah ini videonya cuma 3 menit. Ini berkaitan dengan contoh, salah satu contoh, sebagai contoh karena ini itu menurut kakak ya, menurut kakak nggak tahu ini, insya Allah ini tepat. Nah seperti itu. Jadi ini ada ikhlasnya, ada yakinnya, ada juga menghilangkan mudaratnya seperti itu. Insya Allah di sini ada kebiasaannya juga ada di sini. Jadi kakak pilih video ini menurut kakak tepat. Ini video mungkin adik-adik sudah pernah tonton di berita, kakak pilihnya. Gitu kakak. Nah ini beritanya. Silahkan ditonton sedikit. Nanti kita skip saja. Semua uang ini adalah hasil karya yang menabung selama 2 tahun. Di antara sang ayah yang berprofesi sebagai polisi, bocah 9 tahun ini menyerahkan 3 kaleng celengannya. Ia rela tak jadi membeli koper untuk menyimpan mainan yang lama ia idamkan. Siswi kelas 3 SD di Maumere Sika ini lebih memilih seluruh koin dan lembaran uang yang dibutuhkan dibelikan APD bagi para tenaga medis. Aksi anak peduli tim medis juga sempat viral di media sosial. Muhammad Hafid Al-Bukhari membawa semua uang hasil tabungannya ke petugas Polsek Dayakolot untuk dibelikan APD bagi tim medis. Atas inisiatifnya, Hafid pun mendapat apresiasi langsung dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Hafid tak sendiri, ada pula Azrilia, anak berusia 7 tahun asal Kabupaten Bandung Barat. Dengan lugu, Azrilia berkata, berharap uang tabungannya bisa digunakan untuk membeli masker untuk memenuhi kebutuhan tim medis. Disumbangkan buat beli masker. Nanti maskernya kalau udah dibeli kemana? Kalau dikasih ke dokter, kenapa kasih ke dokter? Dokternya lagi butuh gitu. Lagi masalah apa hari ini? Melawan penyakit corona ya. Jadi Azrilia sumbang dari tabungannya
uangnya dokter-dokter itu ya dari uangnya supaya dibelikan emas dan itu maskernya buat para dokter. Tak hanya di Bandung, Jawa Barat, seorang siswa kelas 1 SD di Kota Kendari, Bagus Ananda Pratama, juga rela menyumbangkan tabungannya untuk membantu para tenaga medis. Dengan didampingi sang ibu, Bagus membawa seluruh uang tabungannya selama 1 tahun ke posko penanganan COVID-19 Kota Kendari. Ketulusan 3 anak-anak yang menyumbangkan tabungannya untuk penanganan virus corona haruslah menjadi contoh bagi semua. Bukan soal berapa uang yang mereka berikan, namun ketulusan mereka bisa memberi dukungan moral bagi seluruh tim medis yang tengah berjuang melawan virus corona. Baik. Sudah ya? Sudah lihat semua ya? Mungkin video tersebut mengakhiri pertemuan kita. Kakak pengen adik-adik nanya dan pengen mendengar suara adik-adiknya. Mungkin ada keluhan atau ada yang kurang, ada yang tertinggal, silahkan. Kita masih ada waktu 3 menit kurang 10 detik. Silakan yang mau bertanya atau yang ada ketinggalan atau mau memberi kesan, pesan, silakan. Muhammad Rafli, Zahra, Syawalia, Indri Hidayat, siapa lagi? Satria Muhammad, Ifdatun Nisa, M. Naufal, Putri, Raihan, ada yang ingin ditanyakan? Tes. Tes. Dengar? Dengar, Bu, dengar. Videonya tadi muncul nggak? Enggak, Bu. Seriusan nggak muncul? Tidak, Bu. Iya, Bu. Ya Allah, Karim. Lah baksa nanti di-share ya di grup ya. Astagfirullah, kenapa Baik, kalian? Bu. Kenapa kalian nggak ngomong? Akan baru buka chat. Ada yang mau ditanyakan? Tes, ada yang mau ditanyakan? Link evaluasinya insya Allah akan di-share di grup. Jadi silakan untuk semuanya silakan mengisi absen, evaluasi dan main meetingnya silakan di-share juga di Google Form. Ditunggu sampai pukul 11 tepat ya, karena insya Allah akan direkap dan diserahkan kepada Ibu Evi. Jadi untuk adik-adik silahkan mengisi semuanya. Kalau nggak ada lagi yang ingin bertanya, ayo kita cukupkan saja. Nggak ada ya yang ingin ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Alhamdulillah, Nam. Barakallahu fikum, syukron, jazilan. Semoga Allah mudahkan kita, mudahkan adik-adik dalam UAS, dan mudahkan kita semua, dan melindungi kita. Amin. Amin. Sampai ketemu lagi. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis.